Ia menyatakan awalnya anggota menyiapkan 2 lubang untuk memusnahkan amunisi kadaluarsa. Tapi ledakan yang menyebabkan 13 korban tewas terjadi pasca proses pemusnahan amunisi kadaluarsa. Saudara, investigasi terkait penyebab ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat masih bergulir. Saudara, 5 warga sipil yang menjadi korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat kini telah berhasil diidentifikasi. DPR meminta investigasi dilakukan secara mendalam dan transparan. Pemusnahan amunisi, 13 orang meninggal dunia. Ih, sumpah ini beneran gak sih nih? Apaan tuh, Cel? Ini Loris yang dipukul-pukulin ini apa nih, amunisi ya? Oh, yang kemarin di Garut ya? Nah itu emang katanya sih emang proses pemusnahan amunisi yang udah kadaluarsa, Cel. Oh, nah tapi bukannya ini tugasnya TNI ya, tapi ini gue liat di video malah banyakan warga sipil loh. Sebenarnya emang tugasnya TNI, tapi kalau gue dengar kemarin katanya masyarakat sipil ini datang ke sumur-sumur yang udah dibikin sama TNI ini untuk mengumpulkan sisa-sisa ledakan untuk nanti dijual lagi, katanya sih gitu. Ah, gimana tuh maksudnya? Sini gue kasih tahu. Nah, pada hari Senin kemarin ini terjadi ledakan di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana ledakan ini akibat aktivitas yang kemudian dilakukan oleh TNI terkait dengan pemusnahan amunisi yang diduga sudah kadaluarsa. Pada peristiwa tersebut, ini cukup memakan korban jiwa yang banyak, ini sekitar 13 orang. Kalau misalkan gue denger sih kemarin, Cel, ini 4 diantaranya merupakan prajurit TNI dan kemudian 9 diantaranya merupakan warga sipil. Yang perlu kita ketahui bagaimana kemudian warga sipil ini bisa ada di kawasan yang memang dipergunakan oleh TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi. Karena kalau misalkan informasi yang gue dapet juga nih, Cel, bahwa kawasan ataupun tanah yang digunakan oleh TNI ini adalah milik dari BKSDA Kabupaten Garut dan memang tempat ini biasa gitu digunakan oleh TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi yang sudah digunakan sekitar bertahun-tahun. Dan kemudian yang menarik juga adalah bahwa masyarakat sekitar ini sebetulnya tahu terkait dengan aktivitas TNI ini ketika melakukan pemusnahan yang memang tadi gue bilang bahwa ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Awalnya nih, Cel, pemusnahan amunisi ini berjalan normal karena kalau informasi yang gue dapat juga bahwa sebetulnya ada 2 sumur yang sudah digali oleh TNI untuk kemudian melakukan pemusnahan amunisi kadaluarsa ini. Kemudian pada kali pertama dari TNI ini melakukan pemusnahan amunisi ini berjalan normal, tidak terjadi apa-apa. Namun pada lubang kedua ataupun sumur kedua ini kemudian terjadi ledakan yang mengakibatkan 13 orang kehilangan nyawa. Nah, kejadian naas ini terjadi ketika TNI melakukan penyusunan detonator yang terjadi pada lubang kedua. Dan tadi seperti gue bilang, pada kesempatan pertama ini aman, tidak ada terjadi kendala gitu ya. Namun ketika di lubang kedua ini kemudian terjadi ledakan. Nah, namun informasi pasti terkait dengan bagaimana ini kemudian bisa terjadi, hal ini masih diinvestigasi oleh TNI. Kemarin gue juga sempat ketemu sama Kapuspen TNI yang mengatakan bahwa sebetulnya TNI sudah punya SOP yang dijalankan ketika melakukan pemusnahan amunisi. Namun, apakah SOP ini dijalankan dengan sesuai? Tentu ini masih harus didalami lebih lanjut oleh TNI. Jenderal Purnawiran Dudung yang juga saat ini menjabat sebagai penasihat Presiden bidang pertahanan nasional dan juga sebagai seorang mantan Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan bahwa dia juga bingung sebetulnya kenapa hal ini bisa terjadi kalau memang diduga ledakan ini terjadi akibat detonator yang meledak. Karena menurut Jenderal Dudung dikatakan bahwa detonator ini meledak apabila memang ada pemicunya. Jadi ada semacam alat gitu yang digunakan untuk dipencet gitu ya, untuk digunakan untuk meledakkan detonator yang akan dimusnahkan tersebut. Nah, pasti kalian semua bertanya-tanya gimana bisa ini warga sipil ikut menjadi korban ketika kegiatan aktivitas pemusnahan amunisi yang dilakukan oleh TNI kemarin. Karena kalau informasi yang aku dapatkan dari Kapuspen TNI yang mengatakan bahwa masyarakat ini sebetulnya sudah biasa begitu. Ketika TNI melakukan pemusnahan amunisi di daerah tersebut, mereka ini biasanya akan berkumpul begitu untuk mengumpulkan puing-puing ledakan yang kemudian ini masih memiliki nilai ekonomi. Namun kalau tadi gue sempat juga baca-baca di media online gitu ya, bahwa masyarakat ini justru membantah gitu bahwa mereka ini mengumpulkan amunisi yang sudah diledakkan. Mereka justru mengatakan bahwa mereka ini sebetulnya memang diajak oleh TNI, kemudian dibiayai semacam buruh upah harian sebanyak 150.000 sehari, kemudian untuk membantu TNI melakukan pemusnahan amunisi yang memang sudah tidak layak pakai ini. Dan juga, Cel, kemarin ini ketika Gubernur Jawa Barat mendatangi salah satu rumah korban, anak saudara korban ini mengatakan bahwa sebetulnya korban ini sudah ikut TNI ataupun diajak oleh TNI ini untuk
untuk membantu melakukan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini selama 10 tahun. Jadi memang kegiatan ini sudah rutin gitu ya dilakukan oleh TNI untuk melakukan pemusnahan. Namun terkait dengan fakta, apakah masyarakat ini datang ke sumur-sumur ini setelah ledakan terjadi atau justru membantu TNI untuk melakukan pemusnahan, ini juga harus kita cari tahu, Cel. Nah, tapi ya nih Riz, sebelum kejadian ledakan di Garut ini, seingat gue tuh ledakan amunisi juga beberapa kali terjadi. Kayak tahun lalu kayaknya deh, 2024 juga kayaknya pernah terjadi nggak sih ledakan amunisi ini? Iya sih, Cel, itu kan juga sempat masuk berita nasional, Cel. Kalau misalkan kita lihat nih berdasarkan data yang kita catat ya, Cel ya. Ini pada tahun 2024 artinya belum lama ya, Cel, masih tahun lalu sekitar bulan Maret tanggal 30. Ini 65 ton amunisi dan bahan peledak kadaluarsa yang disimpan di gudang amunisi Kodam Jaya, Kabupaten Bogor yang tadinya juga direncanakan untuk segera dimusnahkan, ini justru tiba-tiba meledak, Cel. Ini terjadi di gudang milik TNI itu sendiri. Ini juga sempat viral waktu itu, sempat jadi berita nasional juga. Nah, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Ini juga diduga akibat gesekan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini. Memang jadi amunisi itu sebetulnya ada masa kadaluarsanya. Kenapa disebut masa kadaluarsa? Apabila digunakan melebihi tanggal kadaluarsa dari tanggal produksi ini, tentu amunisi ini tidak bisa digunakan dengan maksimal. Artinya ini dalam kondisi yang labil dan gampang rusak dan gampang meledak, justru ya ini yang kita ketakutkan. Sehingga memang ketika terjadi di Bogor, Jawa Barat ini, dugaannya adalah terjadi gesekan antar amunisi yang kemudian ini memicu terjadinya ledakan. Ini kalau misalkan kita lihat video viralnya juga, Cel, ini juga mengakibatkan dentuman yang keras dan kemudian juga masyarakat juga pada saat itu kaget dan terjadi kebakaran yang cukup hebat di gudang milik TNI yang berada di Bogor pada saat itu. Gak hanya itu, Cel, ini pada tanggal 5 Maret 2014, gudang amunisi Komando Pasukan Kata TNI Angkatan Laut ini juga meledak di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, saksi mata yang saat itu bekerja di dekat kawasan itu mengatakan bahwa terjadinya ledakan ini terjadi 3 kali, Cel. Nah, justru ledakan yang terjadi pada saat itu ini mengakibatkan korsleting listrik yang kemudian terjadi akibat tidak stabilnya amunisi-amunisi yang memang ini tidak stabil keadaannya. Nah, akibat kejadian yang terjadi di Tanjung Priuk ini pada saat itu ini cukup banyak korban yang memang imbas gitu akibat terjadinya ledakan ini. Kalau misalkan kita lihat catatan nih, Cel, ini ada 87 orang yang mengalami luka-luka dan dirawat di 5 rumah sakit. Sehingga kemudian puluhan bangunan di sekitar lokasi ini juga rusak akibat getaran ataupun dentuman akibat ledakan yang kemudian dirasakan oleh masyarakat bahkan hingga ke area luar pelabuhan. Nah, kalau tadi kan kejadian-kejadian yang memang terjadi pada sekitar tahun 2000 kesini ya, masih terjadi baru-baru. Tapi kalau misalkan kita lihat juga ini bahkan catatannya ini ada pada tahun 1985 atau sekitar 30 tahun yang lalu, ini juga terjadi ledakan di Depo Pusat Peralatan Bojongkoneng, Bandung, yang mana ledakan ini terjadi saat petugas jaga sedang membongkar amunisi bekas dari truk ke gudang. Kemudian ledakan ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia yang terdiri dari 12 personel militer, 6 warga sipil, dan kemudian dikenal sebagai beleduk Bojongkoneng. Nah, ini bahasa Sunda nih, Cel. Tapi justru yang cukup menjadi catatan kelam militer kita, Cel, ini adalah terjadi pada tahun 1984, di mana ledakan ini terjadi di gudang amunisi Kop Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana kejadian ini mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, Cel. Ini mencapai 17 orang, kemudian 224 orang luka-luka, kemudian ribuan rumah rusak berat akibat jangkauan roket yang mencapai belasan kilometer. Selain itu, dari 1.000 warga juga terpaksa diungsikan ke daerah yang aman untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang ada beberapa catatan yang kurang lebih menjadi catatan kelam TNI kita ketika melakukan pemusnahan amunisi yang memang sudah tidak layak pakai ini. Banyak banget ya kejadiannya ya. Parah banget lagi, korbannya malah banyak banget. Ya walaupun udah beberapa kali kejadian kayak gini ya, itu jadi pertanyaan ya menurut gue, kayak kenapa TNI kejadian berkali-kali kayak gitu, emangnya nggak ada standar operasionalnya? Atau mungkin standar operasionalnya yang salah? Sebenarnya ada, Cel. Ini juga kemarin disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI yang mengatakan bahwa sebetulnya SOP ini juga diketahui mulai dari level perwira tinggi bahkan sampai ke level-level prajurit pelaksana gitu.
Memang kalau misalkan terkait dengan kejadian di Garut kemarin, Cel, ini dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI yang mengatakan bahwa awal mulanya proses pemusnahan ini berjalan aman, berjalan normal, tidak mengakibatkan korban jiwa gitu. Namun memang di situ ada 2 lubang informasinya nih, Cel. Jadi ketika melakukan peledakan di lubang pertama ini aman, kemudian namun di lubang yang kedua ini nih, Cel, yang jadi pertanyaan bagaimana kemudian ledakan ini bisa terjadi. Dan ditambah lagi, Cel, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan SOP, selain juga bagaimana kemudian urutan-urutan ketika melakukan pemusnahan amunisi ini, tentu daerah ataupun kawasan yang memang dipilih untuk dijadikan tempat dilakukannya pemusnahan ini juga harus steril dari masyarakat sipil. Karena kalau misalkan kita ketahui juga, Cel, tentu ini masyarakat cukup terbiasa gitu karena memang tempat ini sudah biasa digunakan oleh TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi. Namun ini tampang kontradiktif nih, Cel, antara keterangan dari Kepala Puspen TNI dengan warga masyarakat yang memang berada di sekitar. Kalau kata Kapuspen ini dikatakan bahwa masyarakat ini datang kemudian dalam kawasan ataupun jarak radius yang jauh, kemudian ketika sudah terjadi ledakan mereka baru akan datang ke lubang sumur ini untuk mengumpulkan puing-puing ledakan dari amunisi ini untuk dapat mereka jual karena ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kan kalau misalkan kita tahu amunisi ini terbuat dari tembaga, dari kuningan, jadi ini memang masih bisa dijual kiloan gitu, Cel. Namun kalau misalkan dari keterangan masyarakat, kemarin juga dikatakan oleh salah satu keluarga korban yang mengatakan bahwa ayahnya ini sudah 10 tahun, Cel, ikut TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi dan informasinya juga ini dibayar 150.000 per hari. Jadi ini perlu kita ketahui nih mana yang duluan nih, ayam apa telur nih. Bahkan, Cel, akibat terjadinya ledakan pemusnahan amunisi di Garut kemarin ini juga menjadi sorotan oleh para pengamat militer. Mereka mengatakan bahwa setelah sekian banyak kejadian yang mengakibatkan korban jiwa, ini sejauh mana sih TNI sebetulnya mengevaluasi dan juga memperbaiki diri mereka untuk melakukan SOP pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini. Karena memang kalau kita ketahui tadi bahkan korbannya banyak banget, Cel. Bahkan pengamat militer juga menilai bahwa ketika melakukan pemusnahan amunisi yang memang digunakan ataupun dibeli dengan uang rakyat ini, seharusnya TNI juga bisa lebih transparan begitu. Artinya ada auditor eksternal yang dapat kemudian mengaudit apakah amunisi ini yang memang dibeli oleh negara menggunakan uang rakyat ini dimusnahkan sesuai dengan prosedur. Jangan sampai amunisi yang kita beli pakai uang kita sendiri ini justru mengancam nyawa kita. Nah, terkait juga dengan bagaimana kemudian kerjasama antara TNI dengan rakyat sipil, apakah ini juga boleh? Ini tentu juga harus kita cari tahu, Cel. Akibat ledakan di Garut kemarin ini tentu mendapatkan atensi publik yang sangat luar biasa. Tidak hanya dari masyarakat ataupun netizen yang saling ngobrol di media sosial, namun juga dari wakil rakyat kita, anggota DPR RI di Komisi 1. Mereka mengatakan ataupun mendesak bahwa TNI ataupun Mabes TNI harus lebih mengevaluasi terkait dengan proses pemusnahan amunisi. Tidak hanya anggota DPR RI, namun juga pemerintah juga merespon bagaimana kemudian terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap korban dan juga keluarga korban yang ditinggalkan. Karena kalau kita ketahui 4 orang anggota TNI ini tentu mereka meninggalkan keluarga gitu. Dan kemudian para korban sipil ini kemarin juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab terkait dengan bagaimana kemudian pendidikan dari anak-anak korban yang ditinggalkan. Mereka memastikan bahwa anak-anak ini akan mendapatkan pendidikan yang layak setelah ayah mereka tidak ada. Selain juga memastikan pendidikan mereka, dari pemerintah Jawa Barat ini juga memastikan bahwa anak-anak korban ini ataupun keluarga korban ini mendapat santunan sebesar 50 juta yang dapat mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan ritual yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga ketika ada yang meninggal dunia. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Biaya pendidikannya sampai kuliah. Nah, Cel, tentu kejadian yang kemarin ini jadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita bagaimana kemudian TNI harusnya lebih mengevaluasi terkait dengan SOP pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Tentu kita berharap kejadian ini nggak pernah terjadi lagi dan kemudian bagaimana kemudian Mabes TNI dan juga Kementerian Pertahanan ini dapat lebih transparan terkait dengan penggunaan anggaran negara yang berasal dari uang masyarakat. Karena memang ini amunisi yang memang kita beli dari uang pajak kita sendiri. Jadi jangan sampai uang yang kita kumpulkan untuk pengamanan negara justru ini menyerang kita kembali. Nah, sambil juga kita menanti hasil investigasi internal TNI terkait dengan kronologi dan juga penyebab terjadinya ledakan, tentu kita berharap TNI dapat mengevaluasi gitu ya internal mereka terkait dengan pemusnahan amunisi ini. Kok bisa sih masyarakat sipil ini juga diikutsertakan dalam tugas-tugas yang memang harusnya dilakukan oleh TNI?
Dan kita rasa nih Cel, TNI ataupun Kementerian Pertahanan tampaknya harus berbenah diri bagaimana kemudian untuk menyimpan dan juga mengelola amunisi yang layak pakai dan tidak layak pakai, dan bagaimana kemudian proses pemusnahannya. Tentu ini kita harapkan dapat lebih baik dari kemarin-kemarin, karena memang ini sudah menjadi catatan yang cukup buruk bagi pertahanan kita. Tentu kami seluruh tim Kompas TV mengucapkan turut berduka cita atas seluruh korban ataupun keluarga korban yang mengalami musibah ini. Kami harap tentu para korban ini, baik para TNI yang sudah bekerja untuk melakukan tugas-tugas negara ini, dapat diterima dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan bagi masyarakat sipil yang menjadi korban, tentu kita harapkan keluarga mereka mendapatkan hak mereka sebagaimana seharusnya, karena tulang punggung keluarga mereka ini sudah tiada. Tentu kita harus menjamin terkait dengan pendidikan dari anak-anaknya dan juga terkait dengan bagaimana kelanjutan roda hidup keluarga mereka. Betul, turut berduka cita sedalam-dalamnya ya untuk korban, dan semoga keluarga diberi ketabahan. Jangan sampai deh ada kejadian lagi kayak gini. Ya jangan sampai deh, mungkin yang terakhir. Iya, tapi BTW lu nggak ke Garutnya langsung ya, Riz ya? Duh enggak sih Cel, karena kemarin gue udah liputan ke Puspen TNI, jadi mungkin ada teman-teman kita di Garut yang bakal liputan.